Video kali ini akan membahas tentang statistik data tunggal. Kembali saya ingatkan, awalilah belajar dengan berdoa. Semoga Allah merahmati dan ilmu yang dipelajari menjadi berkah. Belajarlah dengan semangat dan penuh keikhlasan. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami dalam statistik data tunggal. Seperti halnya rataan hitung, modus, median, jangkauan, kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau varian, simpangan baku atau deviasi standar. Berikut saya akan menjabarkan rumusan dari 9 poin ini. Sebelum nantinya saya memberikan contoh pemakaian rumus statistik data tunggal berikut. Yang pertama, rataan hitung atau min. Rata-rata suatu data merupakan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan sigma XI dibagi N. Berikutnya modus. Modus merupakan datum yang sering muncul. Modus tidak memiliki rumus untuk data tunggal. Selanjutnya median. Median adalah nilai tengah data setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ingat kata kuncinya, setelah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Rumus letak median adalah setengah N ditambah 1. Selanjutnya jangkauan. Jangkauan merupakan selisih datum tertinggi dengan datum terendah. Maka rumusnya adalah X maksimum atau datum tertinggi dikurangi X minimum atau datum terendah. Kemudian kuartil. Kuartil merupakan nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar setelah data disusun dari yang terendah hingga yang tertinggi. Konsepnya sama dengan median, setelah disusun dari yang terendah hingga yang tertinggi. Ilustrasi sederhananya begini, saya memiliki sebuah tali yang saya potong menjadi 4 bagian sama besar. Maka dia akan memiliki 3 titik potong. 3 titik potong inilah yang disebut sebagai kuartil. Akan ada yang disebut kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Kuartil tengah itu sendiri sama dengan median. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang kuartil bawah. Rumus letak kuartil bawah adalah 1/4 N ditambah 1. Kuartil tengah itu sama dengan median. Kuartil atas, rumus letak kuartil atas adalah 3/4 N ditambah 1. Yang berikutnya simpangan kuartil.
Simpangan kuartil adalah jangkauan dari kuartil. Maka rumus dari simpangan kuartil adalah Q_D sama dengan setengah Q3 dikurangi Q1. Yang berikutnya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan jangkauan atau jarak dari setiap datum terhadap rata-rata data. Rumus simpangan rata-rata itu sendiri adalah SR sama dengan 1/N dikali sigma XI dikurangi X rata-rata di bawah operasi tanda mutlak. Selanjutnya ragam atau varian. Varians atau ragam peubah acak atau distribusi probabilitas merupakan ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan data atau bilangan yang tersebar dalam kelompoknya. Rumus varian itu sendiri adalah 1/N dikali sigma XI dikurangi X rata-rata kuadrat. Selanjutnya adalah simpangan baku atau deviasi standar. Simpangan baku atau deviasi standar merupakan ukuran sebaran statistik yang paling lazim. Simpangan baku mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Dapat juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data atau datum terhadap nilai rata-rata tersebut. Sedangkan rumus datum itu sendiri merupakan akar dari rumus variansi. Nah, berikut ini saya berikan contoh penggunaan statistik data tunggal untuk sebuah permasalahan sederhana. Ini saya berikan contoh, berikut ini adalah data nilai matematika 10 orang siswa. Nilainya itu adalah 90, 54, 70, 89, 90, 60, 85, 54, 70, dan 90. Perintahnya, tentukanlah hitungan statistik data tunggal tersebut. Karena disuruhnya menentukan hitungan statistik data tunggal, berarti kita hitung semuanya mulai dari rata-rata hingga simpangan baku. Mari kita coba menjawabnya. Yang pertama, min atau rata-rata. Didefinisikan rata-rata adalah jumlah datum dibagi dengan banyak datum atau jumlah data dibagi dengan banyak data. Karena disebut jumlah, maka datum dari data tersebut kita jumlahkan. 90 tambah 54 tambah 70 tambah 89 tambah 90 tambah 60 tambah 85 tambah 54 tambah 70 tambah 90 dibagi banyaknya data. Datanya ada 10, berarti dibagi 10. Maka diperoleh rata-rata adalah 75,2 untuk data yang pertama, untuk hitungan statistik data tunggal yang pertama. Rata-rata. Berikutnya modus. Modus tidak ada rumus, hanya didefinisikan sebagai datum yang paling sering muncul. Maka kita cukup melihat mana datum yang paling banyak dari data pada soal. Diketahui bahwa yang paling banyak itu adalah datum 90. 90 ada 3 buah. Maka modusnya adalah 90. Yang ketiga median.
Median tadi didefinisikan sebagai nilai yang membagi dua atau nilai tengah sebuah data setelah data diurutkan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Kata kuncinya diurutkan. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah mengurutkan data dari yang terendah hingga yang tertinggi. Setelah data diurutkan dari yang terendah hingga yang tertinggi, maka tentukanlah letak median. Rumus letak median adalah setengah N ditambah 1. N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data pada soal ini adalah 10. Berarti setengah dari 10 tambah 1. Diperoleh 5,5. 5,5 itu artinya adalah letak median bukan pada datum ke-5, juga bukan pada datum ke-6. Dia terletak antara datum ke-5 dan datum ke-6, kebetulan di tengah-tengah. 5,5. 0,5 itu kan setengahnya. Berarti letak median itu di sini. Nah, kalau letak mediannya sudah didapat, maka kita bisa tentukan mediannya. Mediannya itu di sini lihat. 5 di sini adalah datum ke-5. Kita lihat datum ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Datum ke-5 itu ternyata 70. Nah, di sini kita tuliskan 70. Ditambah 0,5. 0,5 ini didapat dari 5,5 ini pecahannya yang 0,5-nya. 0,5 dikali datum sesudah letak median dikurangi datum sebelum letak median. Datum sesudah letak median adalah 85, sebelum letak median adalah 70, maka dituliskan menjadi 0,5 dikali 85 dikurangi 70. Hasil perhitungannya diperoleh median adalah 77,5. Yang berikutnya jangkauan. Jangkauan didefinisikan sebagai jarak antara datum tertinggi dengan datum terendah. Maka rumus jangkauan menjadi X maksimum dikurangi X minimum. Dalam contoh soal, datum tertingginya bernilai 90, datum terendahnya bernilai 54, maka jangkauannya adalah 90 dikurangi 54 sama dengan 36. Selanjutnya kuartil. Kita bahas tentang kuartil bawah terlebih dahulu. Ingat, syarat utama setelah diurutkan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Maka tugas pertama kita adalah mengurutkan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Berikutnya adalah menentukan letak kuartil. Rumusan letak kuartil adalah 1/4 N tambah 1. Itu rumusan untuk letak kuartil pertama. Berarti 1/4 dikali 10 tambah 1. Maka diperoleh letak kuartil 1 adalah 2,75. Artinya dia terletak antara datum kedua dengan datum ketiga, tapi lebih berat atau lebih condong ke datum ketiga, tapi bukan di datum ketiga. Nih, terletak antara datum kedua dengan datum ketiga, tetapi lebih condong lebih mendekati ke datum ketiga karena di sini pecahannya adalah 0,75. Setelah diketahui letaknya, maka tentukanlah kuartilnya. Di sini 2 artinya datum keduanya 54, ini 54. Ini pecahannya 0,75 dikali datum sesudah letak kuartil 1 dikurangi datum sebelum letak kuartil 1, berarti 60 dikurangi 54. Maka hasil hitungannya menjadi 54 ditambah 4,5 adalah 58,5. Kita peroleh
Nilai dari kuartil bawah atau Q1 adalah 58,5. Yang berikutnya kuartil tengah, Q2 atau median, dia sama dengan median. Kita sudah bahas sebelumnya tentang median. Dan median kita peroleh adalah 77,5. Selanjutnya tentang kuartil atas. Sama teorinya, langkah pertama, urutkan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Berikutnya tentukan letak. Letak kuartil atas rumusnya adalah 3/4 N ditambah 1. Maka diperoleh letak kuartil atas adalah 8,25. Itu artinya terletak antara datum ke-8 dengan datum ke-9, tapi lebih dekat ke datum ke-8. Nah, di situ letak Q3. Dia terletak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 90 ini datum ke-8, datum ke-9-nya juga 90. Q3-nya ini terletak antara datum ke-8 dengan datum ke-9, tapi lebih dekat ke datum ke-9. ke-8. Nah, kalau letaknya sudah diketahui, maka kita tinggal tentukan Q3-nya. Disebutkan 8,25, berarti datum ke-8. Datum ke-8 itu 90, ditambah 0,25 dikali datum setelah letak Q3 dikurangi datum sebelum letak Q3. Berarti di dalam soal ini 90 dikurangi 90. 90 dikurangi 90 itu sendiri 0. Maka diperoleh nilai Q3 adalah 90 tambah 0 sama dengan 90. Selanjutnya simpangan kuartil. Simpangan kuartil dirumuskan sebagai setengah Q3 dikurangi Q1. Q3 kita peroleh tadi hasil perhitungannya adalah 90, sementara Q1-nya 58,5. Maka simpangan kuartilnya adalah 15,75. Yang berikutnya simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata pada dasarnya tidak perlu harus diurutkan. Tapi kalau dengan diurutkan, itu perhitungan angkanya semakin menjadi teratur, jadi memudahkan dalam proses penghitungan. Rumus simpangan rata-rata adalah setengah N sigma XI dikurangi X rata-rata dalam operasi mutlak. Sebelumnya sudah kita hitung rata-ratanya adalah 75,2. Maka simpangan rata-rata menjadi 1/10 dikali 54 dikurangi 75,2. Itu hasilnya min 21,2. Tapi karena operasinya di bawah nilai mutlak, tanda mutlak, maka nilai min tersebut menjadi positif. Berikutnya 54 dikurangi 75,2 sama 21,2. 60 dikurangi 75,2 15,2. 70 dikurangi 75,2 sama dengan 5,2. Masing-masing datum dikurangi dengan rata-rata, maka diperoleh hasilnya adalah 1/10 dikali 136. Maka simpangan rata-ratanya adalah 13,6. Berikutnya adalah varian. Varian dirumuskan sebagai 1/N kali sigma XI dikurangi X rata-rata kuadrat. Sebelumnya ketika menghitung simpangan rata-rata, kita sudah punya operasi XI dikurangi X rata-rata. XI dikurangi X rata-rata di situ tadi adalah 21,2. Untuk varian tinggal dikuadratkan. Berarti 21,2 kuadratkan. 21,2 kuadratkan, 15,2 kuadratkan, 5,2 kuadratkan. Semua dikuadratkan hingga 14,8 dikuadratkan. Kemudian hasilnya dijumlahkan.
21,2 dikuadratkan menjadi 449,44. Ditambahkan hingga 14,8 dikuadratkan itu 219,04. Setelah dihitung, maka diperoleh nilai varian adalah 212,76. Selanjutnya, simpangan baku atau deviasi standar. Simpangan baku atau deviasi standar rumusnya itu merupakan akar dari varian. Sebelumnya kita sudah menghitung nilai varian. Yang kita peroleh tadi adalah 212,76. Maka simpangan bakunya adalah akar dari 212,76. Diperoleh simpangan baku nilainya 14,50. Itu tadi merupakan hitungan yang ada pada statistik data tunggal yang perlu kalian pahami. Semoga video ini bisa membantu pemahaman siswa sekalian tentang statistik data tunggal dan bisa melakukan perhitungan statistik data tunggal pada permasalahan yang sederhana. Kali ini cukup sekian, dan jangan lupa kerjakan latihan untuk lebih paham lagi.